Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri yang bernama Di sini saya ingin mempresentasikan dari kelompok 1 dengan judul aplikasi website apotik. Nah, di sini ada juga fitur-fiturnya, fitur-fitur yang sesuai dengan tugas yang diberi. Ada fitur untuk menampilkan barang, fitur stok barang, fitur daftar harga, dan fitur pembayaran. Nah, di sini terdapat fitur sinkronisasi untuk pembuatan laporan sesuai pembelian harian. Terus terdapat fitur pemesanan obat dengan bentuk chat kepada pihak admin atau server. Nah, di sini ada juga ketentuan. Di sini saya nge-setup project aplikasi apotik sehat ini menggunakan Django. Nah, disertai dengan integrasi dengan Postman. Baik, di sini ada halaman halaman pertama yaitu halaman landing page. Di sini ada navbarnya berisi beranda tentang layanan tim, testimoni, dan kontak. Nah, ini seperti bisa kalian lihat di sini ada halaman berandanya, yaitu kesehatan mitra terbaik, apotek terpercaya dengan layanan lengkap, obat original, dan tenaga farmasi profesional yang siap membantu kesehatan Anda dan keluarga. Nah, di sini ada tentang kami. Tentang kami itu yaitu sebagai abot itu kayak bentuk ini tentang gimana apotek ini berjalan. Nah, kalian bisa baca sendiri apoteknya gimana. Dan sini ada layanan, ada obat resep dan non resep, ada herbal dan suplemen, ada konsultasi farmasi dan antar obat gratis, dan ada cek kesehatan dan pembayaran mudah. Terus ada juga tim kami dengan didukung oleh tenaga farmasi yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Di sini ada Dr. Saraf Paramita dan Andi Pratama sebagai apoteker dan Rina Wijaya. Nah, ini ada testimoninya, layanan cepat obat lengkap dan apotekernya ramah menjelaskan aturan pakaian. Nah, di sini ada Lewi Lestari juga dan Hendra. Dan di sini kalau misalnya untuk menghubungi apotek, kayak bisa dibilang sebagai admin, sebagai mau dihubungi. Nah, di sini ada email juga dan jam operasional dan alamat dan nomor teleponnya. Nah, baik, di sini ada toggle itu untuk like atau dark, ada untuk tema, ada tema gelap dan tema terang. Nah, ini tema gelapnya dan ini tema terangnya. Nah, di sini ada halaman login juga, halaman login sebagai jadi admin. Nah, coba kita login dulu, admin dan admin. Nah, sini kita udah masuk ke dalam halaman dashboard, yaitu ada fitur-fitur yang seperti saya bilang di waktu pertama tadi, awal tadi. Di sini ada dashboard untuk menghitung gimana fitur-fitur yang di sini bakalan disinkronisasi di halaman utama tersebut. Jadi di sini dashboard ini untuk review gimana. Di sini ada fitur data barang, stok barang, dan daftar harga, pembelian, laporan harian, dan pesanan. Nah, jadi kita bakal mulai dari data barang di sini. Data barang di sini kayak contoh obat-obatan yang tersedia di apotek ini, dan di sini pun bisa kita input obat-obat apa yang bisa kita masukin di sini di data-data barang. Baik, coba kita tambahin dulu ini input barang-barang obat yang tersedia, seperti contoh antasida. Ini pemasukannya ini seperti contoh dia obatnya itu dari PT mana, kayak produk dari mana. Nah, kalian bisa terserah buatnya gimana. PT apoteker ini sebagai contoh. Nah, misalnya 90
dan di sini ada tanggal expirednya juga. Bisa kalian pilih, terserah dari kalian yang maunya expirednya kapan. Nah, harga satunya coba kita buat 3000. Nah, coba kita tambah. Nah, dia udah tambah sesuai tanggal, dan sini nomor 5 Antasida, PT Taker, dan saya input ininya 90. Dan sini ada fitur stok barang juga. Nah, di sini bakalan ada ID stok, ID barang, nama barang, jumlah stok, status, dan aksi. Nah, jadi di sini misalnya kayak aksinya kayak kurang, kan di sini saya kan ada input Antasida nih sebesar 90, dan di sini dari statusnya cukup. Kalau misalnya dia kurang, dia bakalan berkurang atau tidak cukup sepertinya. Nah, di sini ada daftar harganya juga. Nah, ada ID harga, ID barang, nama barang, harga satuan, dan aksi. Di sana ada juga. Baik, di sini ada daftar harga, dan di sini bisa diupdate juga nih. Ya contoh, bisa grip nih. Di sini kan ada 4000 bisa gripnya. Coba kita update. Nggak bisa. Dan gini contoh yang update. Kita buat harganya 5000. Kita update. Dan update berhasil, dan bisa grip harga 5000. Dan kalau masalah pembelian, kita bisa fitur pembelian nih. Ada barang-barang yang tersedia di apotek sehat nih. Kayak contoh Antasida jumlah belinya contoh 50 nih. Nah, harga satunya 3000, dan total bayarnya semuanya Itu. dan jadi 50 kita beli barangnya, dan harga satunya 3000, dan total semuanya 150.000. Dan coba kita proses pembeliannya. Nah, ini deh Antasida, kita jumlah beli 50 dan harga 3000, dan total 150.000. Dan di sini ada tanggal beli juga 2026, 26, dan disertai jam juga. Sini ada laporan harian juga. Nah, sini fitur laporan harian ini bisa disinkronisasi laporan hariannya. Sini ada tanggal laporannya dan sinkronisasi sekarang, dan bisa diekspor ke PDF atau Excel. Nah, coba kita sinkronisasi. Nah, ini jadi 2 transaksi. Tadi kan 1 transaksi nih. Nah, coba kita ekspor ke PDF nih. Coba kita save laporan harian. Sini kita buat 2. Laporan harian 2. Nah, coba kita cek. Nah, ini dia bisa dicetak ke PDF. Nah, kalau data nih ada 5 total transaksi, dan total pendapatannya 1.400.000. Jumlah hari laporan 4. Nah, ini bisa. Nah, coba kita balik lagi, dan kita coba ekspor PDF. PDF tadi udah ya? Coba kita ekspor ke Excel. Kita buat di sini laporan 2 Excel harian. Coba kita lihat. Nah, di sini nih hasilnya nih. Bisa lihat nih tanggalnya dan 2 transaksi. Nah, yang terakhir ada fitur pesanan nih. Pesanan ini kayak kita itu kayak antar jemput, kayak kita ini berinteraksi dengan admin, atau kayak dibilang berkomunikasi dengan adminnya sendiri. Contoh, sebelumnya ini ada kayak sama pasiennya Pira, terus admin apoteknya udah menjawab, dan di sini ada pasiennya Angel, dan terus admin apoteknya dan ini
Kayak contoh nih, nama pasiennya Reja, pesanan obatnya antasida, kita kirim, dan dari pihak panel adminnya bahkan membalas. Nah, jadi di sini seperti ini fitur chat pemesanan obat saya. Di sini ada profil perusahaannya, yaitu kayak obat juga, gimana terstrukturnya, gimana aplikasi website Apotik Sehat ini. Nah, di sini ada tanggal juga, Senin 15 Juni 2026, dan sini ada juga ganti temanya juga seperti halaman landing page yang tadi. Dia bakal terintegrasi ke MySQL, ke Postman. Nah, coba kita lihat nih dulu. Stop, kita send. Nah, dia ada nih paracetamol, Sagrip, dan ada juga tanggal dan beserta jamnya juga, dan jumlah stok yang diinput. Nah, seperti ini. Yang terakhir kan tadi ada antasida, dan keempat amoxicillin, dan yang ketiga betadine dan misagrip dan paracetamol. Ini stok. Dan terus barang. Nah, ini barang-barang ini. Ya, contoh ada nama barang, pemasok, dan jumlah barang, dan tanggal expirednya. Dan di sini ada tanggal dan beserta jamnya juga. Nah, yang seperti kamu lihat tadi yang di dashboardnya tadi sesuai dengan yang di Postman-nya juga 50, dan terus betadine 50, dan amoxicillin di 100, dan antasida 40. Ini kenapa 40? Soalnya tadi ada pembelian di antasidanya ada 50 barang, dan jadi di barangnya tinggal sisa 40. Nah, di sini ada harga. Nah, dan di sini harga ada seperti bisa kamu lihat juga di sini ada nama barangnya dan harga satuan, dan ada update-nya. Dan terus lagi ada pembelian. Nah, seperti saya bilang tadi, di sini di API pembelian ada barang, nama barang, dan jumlah pembelian, dan harga, dan total pembayarannya. Yang seperti yang saya demoin tadi di aplikasi websitenya, dan seperti antasida kan saya pertama kali saya input barangnya untuk dijadiin stok dan dibeli oleh user 50, dan sisanya tadi seperti yang melihat ada 40 lagi sisanya. Dan sini ada amoxicillin juga, dan ada betadine juga. Nah, seperti itu. Terus ada laporannya juga. Nah, seperti ini ada laporan hariannya. Nah, dan yang terakhir ada chat. Nah, ini ada user dan admin. Bisa melihat dari nama pengirimnya Pira dan pesannya misagrip, yang dibalas oleh admin apoteknya. Dan seperti yang menit ini juga di sini ada lagi di ID 3 dan Angel, dan dia pesan kapan saya diantar obat amoxicillinnya. Nah, dia berrole user dan admin membalas segera saya antar. Yang terakhir ada Reja, antasida nama pemesanannya, dan langsung dibalas sama admin. Nah, seperti itu. Nah, baik, seperti sini saja yang bisa saya presentasikan dari kelompok 1, dan di sini hasilnya berhasil semua, terintegrasi dari konektor MySQL dan ke Postman-nya berdasarkan dengan API.
Mungkin segini saja presentasi dari kelompok 1 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.